Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Niatullah dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan teks cerita sejarah tentang asal-usul kota Surabaya atau asal-usul nama kota Surabaya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Hairudin Hamid, SPD MPD, yang telah memberikan tugas yaitu membuat video tentang teks cerita sejarah. Langsung saja kita masuk di videonya. Sebelum memasuki asal-usul kota Surabaya, saya akan menjelaskan bagaimana itu kota Surabaya. Kota Surabaya, kota pahlawan dengan segudang pesona. Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, adalah kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terkenal dengan julukan kota pahlawan, yang mengacu pada perjuangan gigih rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah singkat. Sejarah Surabaya sangat kaya dan menarik. Kota ini didirikan pada abad ke-13 dan telah mengalami perubahan dinamika, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya. Pertempuran 10 November 1945 menjadi tonggak sejarah penting yang membanggakan bagi kota ini. Nah, teman-teman, saya akan menceritakan tentang asal-usul kota Surabaya. Ini saya rangkum dari beberapa sumber, jadi mungkin jika ada yang salah atau bagaimana dikoreksi ya. Cerita dimulai. Pada saat zaman dulu di sebelah utara Jawa Timur, terdapat seekor buaya yang menyeramkan dan mengenaskan. Ia merupakan pemburu terhebat yang berada di tempat tersebut, sehingga membuat para hewan-hewan lain yang tinggal di sepanjang sungai tersebut takut terhadap buaya. Buaya tersebut bernama Baya. Kemudian, di sebuah laut yang bermuara di dekat sungai yang ditinggali oleh Baya, hiduplah seekor hiu yang tidak kalah kuatnya dengan Baya, yaitu hiu yang bernama Sura. Suatu hari, Sura merasa lapar. Tapi ia mulai bosan dengan makanan yang ada di laut terus-menerus seperti ikan, udang, kepiting, dan lain-lain. Nah, suatu hari ia penasaran ingin mencoba hewan-hewan darat seperti kijang, rusa, dan monyet. Sehingga membuat Sura untuk pergi ke muara untuk melihat hewan-hewan darat tersebut. Namun, karena lamanya Sura menunggu hewan yang tidak pergi ke muara, ia pun mulai masuk ke sungai untuk melihat-lihat hewan-hewan darat tersebut. Sesampainya dalam sungai tersebut, Sura melihat di pinggir sungai ada seekor anak kijang yang sedang minum di sungai tersebut. Sehingga membuat Sura sangat kelaparan melihat anak kijang tersebut. Kemudian Sura menangkap anak kijang tersebut dan membawanya ke laut. Kemudian Sura melakukan hal tersebut. Keesokan harinya, berbulan-bulan Sura melakukan hal tersebut lagi, sehingga membuat Baya merasa keheranan mengapa makanannya begitu terus berkurang. Setelah diperhatikan, Baya terus menelusuri apa yang terjadi terhadap makanannya selama berbulan-bulan ini. Setelah ditemukan, ternyata Sura yang memakan semua makanan yang ada di hewan-hewan yang ada di darat, yang merupakan makanan Baya selama sehari-hari. Baya pun marah. Kemudian Baya pun bertanya kepada Sura, "Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Ini kan wilayah daerah kokosanku. Kenapa kau mengambil makanan di sini?" Kemudian Sura pun bertanya, "Ini daerah kokosanmu. Semua hewan berhak memakan makanan yang ada di sini. Ini bukan daerah kokosanmu, ya terserah aku dong." Kemudian Baya pun marah. Perkelahian pun tak dapat dicegah. Berhari-hari lamanya perkelahian tersebut tidak dapat diselesaikan, sehingga membuat para penghuni sungai yang tinggal di pinggir sungai tersebut masuk ke dalam hutan untuk menghindari perkelahian tersebut. Setelah beberapa hari, Sura pun berkata, "Sudahlah Baya, perkelahian ini tidak akan ada habisnya." Baya pun berkata begitu. Ya sudah, mereka pun membuat perjanjian, yaitu untuk wilayah Baya yaitu berada di sepanjang sungai, dan wilayah Sura yaitu hiu berada di lautan. Berbulan-bulan lamanya Sura dan Baya dan Sura
tidak mengalami perkelahian yang membuat situasi aman dan tentram kembali. Sehingga suatu hari Sura merasa merindukan ingin memakan daging kijang lagi. Ia pun diam-diam pergi ke sungai. Dia pun tinggal di muara untuk melihat-lihat hewan tersebut. Namun kijang tersebut tidak mendekat ke muara, sehingga membuat Sura diam-diam masuk ke dalam sungai yang merupakan wilayah Baya. Selama berbulan-bulan tersebut Sura melakukan hal tersebut, sehingga membuat Baya keheranan. Mengapa makanannya terus begitu kurang? Ia pun berpikir, apakah ada Sura di sini? Tapi tidak mungkin Sura, kan dia sudah menaati perjanjian yang aku buat. Ya, kemudian Baya pun memancing Sura dengan membunuh sebuah anak kijang dan meletakkannya di pinggir sungai. Kemudian Baya memperhatikan Sura mengambil anak kijang tersebut, sehingga membuat Sura menjadi marah. Lalu kemudian Baya pun berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya kita sudah mengatur perjanjian bahwa sungai itu adalah daerahku dan laut itu adalah wilayahmu?" Namun Sura pun berkata, "Jika kamu ingin ikan, ambil saja, kalau aku juga tidak melarangmu. Namun Baya kembali berkata, "Ambil saja, aku tidak suka ikan laut. Lagi pula aku juga tidak suka dengan air asin." Kemudian Sura berkata, "Ya sudah," sambil membawa anak kijang yang dia ambil tadi. Namun Baya merasa semakin marah. Ia pun mengejar Sura sehingga mendapatnya. Kemudian pertengkaran tidak dapat dicegah lagi, sehingga mereka pun membuat pertengkaran selama berbulan-bulan, bahkan lebih lama dari sebelumnya. Sehingga ketika Sura lengah, Baya pun memutus ekor Sura dan kemudian membuat Sura lari ke laut, sehingga tidak dapat kembali lagi ke sungai untuk mengambil makanan yang dimiliki oleh Baya. Nah, dari pertempuran itulah mengapa tempat tersebut dikenal sebagai Surabaya, yaitu pertengkaran antara hiu Sura dan Baya, jadi dikenal sebagai Surabaya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.